Sahabat matematika dimanapun berada, semoga selalu tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari trigonometri, yaitu penjumlahan dan selisih dua sudut. Materi ini merupakan materi matematika peminatan di kelas 11. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Sebelumnya kita pahami dulu materi prasyarat yang digunakan. Yang pertama yaitu nilai trigonometri sudut istimewa. Yang kedua, nilai trigonometri pada susunan kuadrat. Yang kedua ini sudah kita bahas pada pembahasan persamaan trigonometri sebelumnya. Dan yang ketiga adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini kita bahas sebentar. Ini untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan kita punya sudut A di sini, maka sin A itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Jadi kita singkat dengan demi, sehingga sin A, sin alfa sama dengan B per C. Kemudian untuk cos alfa itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Atau kita singkat dengan sami samping per miring, yaitu A per C. Kemudian tan alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping dari alfa. Atau kita singkat desa, depan per samping. Itu hasilnya B per A. Kita lanjut ke materi trigonometri penjumlahan dua sudut. Yang pertama yaitu tentang penjumlahannya. Jika A dan B menyatakan sebuah sudut, maka cos A plus cos B itu akan sama dengan cos A dikali cos B min sin A dikali sin B. Sedangkan sin A plus B itu adalah sin A dikali sin cos B ditambah cos A dikali sin B. Dan tan A plus tan B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A dikali tan B. Berikutnya untuk selisih. Jika A dan B juga menyatakan sebuah sudut, maka cos A min B itu sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kemudian sin A min B itu sama dengan sin A dikali cos B min cos A dikali sin B. Sedangkan tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A dikali tan B. Nah, ini wajib sahabat hafal untuk memudahkan pengerjaan soal-soal yang berkaitan. Nah, untuk menghafalnya, kalau saya menghafalnya biasanya dengan kalau cos itu sejenis dia. Kalau sin dia berlawanan atau campuran. Jadi kalau cos ngumpul, sin ngumpul. Cuman di cos kalau positif tandanya negatif. Kebalik tandanya untuk cos. Nah, bagaimana rumus ini bisa kita buktikan? Mari kita buktikan satu saja. Nanti sisanya sahabat yang membuktikan. Kita buktikan untuk cos A plus B. Jadi, sahabat tahu bahwa pada koordinat kartesius itu suatu titik bisa dinyatakan dengan dua, jadi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jika koordinat kartesiusnya x, y, maka koordinat kutubnya yaitu r cos A, alfa sudutnya, r sin alfa sudutnya. Jadi kita akan menggunakan koordinat kartesius ini. Nah, perhatikan lingkaran dengan jari-jari satu. Ini pada gambar 2 jari lingkaran satu-satuan, sehingga koordinat titik A ini nah 1,0, kemudian sudut AOB kita misalkan dengan A, kemudian sudut BOC kita misalkan dengan B, dan sudut AOD kita buat sama, yaitu min B, maka sudut AOC ini adalah A plus B. Kemudian dengan menggunakan rumus jarak antara titik P dan Q, perhatikan P dan Q misalnya, jika P-nya X1, Y1 dan Q-nya X2, Y2, maka rumus jaraknya adalah PQ kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, serta kita butuh rumus bantuan identitas matematika yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat di gambar 2, maka posisi AC kuadrat, jadi jarak AC kuadrat ini akan sama dengan BD kuadrat. Jadi dengan menerapkan rumus jarak ini, maka kita dapatkan seperti ini.
Nah, tinggal sahabat operasikan saja, sehingga hasil akhirnya 2 cos A plus B sama dengan 2 cos A dikali cos B min sin A dikali sin B. Dalam kurung. Dan kita sama-sama dibagi 2, jadi kita dapatkan rumus cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B min sin A kali sin B. Nah, ini pembuktian untuk cos A plus B. Nah, bagaimana dengan pembuktian yang lainnya? Silakan sahabat buktikan sendiri. Jadi saya kasih petunjuk untuk pembuktian cos A min B. Karena rumus cos A plus B sudah terbukti, maka rumus ini dapat digunakan sebagai dasar pembuktian rumus yang lainnya. Ini untuk membuktikan cos A min B. Di cos A min B itu sama dengan cos A ditambah min B. Kemudian silakan digunakan rumusnya, dioperasikan pasti bisa dibuktikan. Kemudian pembuktian untuk sin A plus B. Jadi kita tahu bahwa sin A itu sama dengan cos 90 derajat min A. Atau cos A sama dengan sin 90 derajat min A. Ini yang kita gunakan. Dan rumus cos A min B yang telah kita buktikan di atas. Jadi silakan dicoba. Dan untuk pembuktian sin A min B, di petunjuknya akan digunakan bahwa sin A min B itu sama dengan sin A plus min B. Sama, kalau ini sudah terbukti, ini bisa kita gunakan. Sin A plus B-nya. Kemudian untuk tan A per sin B, itu kita tahu bahwa rumus tan adalah sin per cos. Jadi kita manfaatkan ini. Ini kita sudah ada, ini sudah kita ada. Silakan dioperasionalkan sehingga ketemu rumus tan A plus B-nya. Nah, yang terakhir untuk tan A min B. Tan A min B kita gunakan bahwa tan A min B itu sama dengan tan A plus kurung min B. Silakan dioperasionalkan. Nah, silakan dicoba untuk membuktikannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai dari sin 15 derajat dan tan 75 derajat. Yang kedua, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 12/13. Jika sin A di kuadran 1 dan sudut B di kuadran kedua, tentukan nilai dari cos A plus B. Yang nomor B, tan A min B. Jadi kita gunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut tadi. Jadi sin 15 itu bisa diubah ke dalam bentuk sudut yang istimewa. Maka dia akan menjadi 15 itu sama dengan 45 derajat min 30 derajat. Sehingga sin 15 derajat dia akan sama dengan sin 45 derajat min 30 derajat. Nah, sin A min B ini diterapkan rumusnya. Ya, sin 45 derajat min 30 derajat, ia akan sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat, dikurangi cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Jadi tinggal kita memasukkan nilainya. Sin 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Dioperasikan, hingga ketemulah kita hasil seperti ini. 1/4 akar 6 min akar 2. Kemudian yang B, tan 75 derajat. Nah, kira-kira diarahkan kemana ini? Jadi 75 derajat itu dibentuk dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi tan 45 itu sama dengan tan 75 derajat sama dengan tan 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, kalau sudah begini kita masukkan rumus tan jumlahnya. Tan jumlahnya yaitu tan 45 derajat ditambah tan 30 derajat dibagi dengan 1 min tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Jadi tinggal masukkan ininya, angkanya tan 45 1, tan 30-nya sepertiga akar 3, jadi 1 min 1 dikali sepertiga akar 3. Nah, ini samakan penyebutnya, jadi 3/3, ini 3/3 dikurangi 1, kemudian sama-sama dikalikan penyebutnya 3, sehingga yang masih adalah 3 plus akar 3 per 3 min akar 3. Jadi saya kira bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2. Perhatikan soalnya dengan seksama. Jadi dengan teliti. Ada keterangan bahwa sudut A di kuadran pertama dan sudut B di kuadran kedua. Jadi sebelum kita ke rumus, kita harus cari tahu nilai trigonometri yang lain dari A selain sin. Begitu juga kita harus cari tahu dulu trigonometri yang lain selain sin dari B, yaitu cos dan tan-nya.
Di sudut A di kuadran pertama, ingat nilai sudut di semua kuadran. Jadi kalau dia di kuadran pertama, semua trigonometri bernilai positif. Sinnya positif, cosnya positif, tannya juga positif. Nah, bagaimana kita mencari cos dan tan jika diketahui sinnya? Jadi kita bawa dia ke segitiga siku-siku. Nah, kita misalkan A-nya di sini, perhatikan. A-nya kita buat boleh di sini, boleh di sini. Asal sesuai nanti dengan ini, sin yang diketahui. Kita tahu bahwa sin itu adalah demi. Depan per miring, jadi depannya 3, miringnya 5. Kemudian kita cari AB-nya. Kita cari AB-nya dengan Pythagoras, kita ketemu hasilnya 4. Sehingga cos A itu akan menjadi cos A sami, samping per miring 4 per 5. Dan tan A adalah desa depan per samping, yaitu 3 per 4. Jadi kita dapatkan sin A-nya 3 per 5, cos A-nya 4 per 5, dan tan A-nya 3 per 4. Sekali lagi, karena dia di kuadran pertama, maka semuanya bernilai positif. Untuk B, kita kerjakan untuk B. Sudut B katanya di kuadran kedua. Kita tahu bahwa di kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif. Sedangkan cosnya negatif, tannya juga negatif. Jadi kita cari di cosnya. Sama caranya. Sekarang B-nya kita taruh di sini. Jadi untuk memudahkan. Sin itu demi, berarti 12-nya di depan, miringnya 13. Kita cari AB-nya dengan Pythagoras, kita ketemu hasilnya 5. Sehingga cos B itu cos B samping per miring 5 per 15. Kenapa min? Karena dia berada di kuadran kedua. Begitu juga dengan tan. Tan itu desa depan per samping. 12 per 5. Nah, kenapa min tannya? Karena dia berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif. Nah, kalau sudah kita ketemu seperti ini, kalau ditanya yang nomor A, cos A plus B, nah tinggal kita gunakan rumusnya. Ini kita jabarkan rumusnya. Cos A plus B, rumusnya adalah cos A dikali cos B min sin A dikali sin B. Jadi tinggal masukkan angka-angkanya. Cos A-nya kita ketemu 4 per 5. Cos B-nya kita ketemu min 5 per 13. Dikurangi sin A kita ketemu 3 per 5. Sin B kita ketemu 12 per 13. Jadi tinggal dioperasikan. Ini hasilnya min 20 per 65. Ini min 36 per 65. Sehingga hasilnya min 56 per 65. Sehingga hasil cos A plus B-nya adalah min 56 per 65. Nah, demikian juga untuk soal nomor B. Yang ditanya adalah tan A min B. Tan A min B kita masukkan rumusnya. Tan A min tan B per 1 plus tan A dikali tan B. Nah, kalau sudah begini tinggal masukkan nilai tan yang kita dapat. Tannya adalah 3 per 4. Tan A-nya, tan B-nya adalah min 12 per 5. Ada min. Kemudian rumusnya 1 plus tan A-nya 3 per 4. Tan B-nya min 12 per 5. Jadi tinggal disamakan penyebutnya karena penjumlahan. Min jadi plus. Kalikan silang saja 15 ditambah 48 hasilnya 63 per 20. Yang di bawah 1 per 36 per 20. Di bawah kita selesaikan dulu sehingga ketemu hasilnya min 16 per 20. 20-nya bisa kita hilangkan sehingga hasilnya min 63 per 16. Baik, demikian untuk hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan Pak ucapkan selamat belajar.